Berikut ini akan dijelaskan petunjuk teknis pembenihan udang faname. Persiapan tandon. Pada tahap awal pemasangan pipa minimal sejauh 150 meter ke arah laut. Disedot menggunakan pompa dan dialirkan ke bak tandon pertama. Didiamkan selama 24 jam agar kotoran mengendap. Setelah itu, air dialirkan ke sun filter yang terdiri dari 4 bak. Pertama terdiri atas lapisan ijuk, batu, dan pasir. Kemudian dialirkan ke bak kedua yang berisi arang batok kelapa atau karbon aktif. Lalu dialirkan ke bak ketiga yang juga berisi ijuk, batu, dan pasir. Setelah itu ditampung pada bak keempat. Tahapan ini disebut sterilisasi fisika. Proses berikutnya, air dimasukkan ke bak tandon kedua dengan perlakuan sebagai berikut. Menebarkan kaporit granular dengan dosis 10 ppm dan didiamkan selama 48 jam. Selanjutnya, air dinetralkan dengan menggunakan tiosulfat kurang lebih selama 15 sampai dengan 20 menit dengan dosis 25 sampai dengan 50% dari kebutuhan kaporit. Lalu dilakukan uji netral air dengan tes kit. Perlakuan berikutnya pemberian EDTA64 yang sebelumnya dilarutkan dalam air selama 5 menit. Kemudian ditebar ke tandon dan diaduk dengan aerasi besar selama 50 menit sampai merata. Aerasi kemudian dimatikan. Air diendapkan kembali selama 4-6 jam. Air pun telah siap didistribusi ke bak pemeliharaan larva. Tahapan ini disebut sterilisasi kimia. Sterilisasi fisika dan kimia bertujuan untuk membersihkan dan mensuci hamakan air dari organisme penyebab penyakit. Keberhasilan pemeliharaan larva tergantung pada kebersihan alat dan wadah karena biota ini sangat rentan terhadap kontaminasi penyakit. Siapapun yang akan masuk ke ruang bak larva wajib melaksanakan biosecurity. Bak larva dicuci dengan deterjen dan disinfektan Virkon. Kemudian dibilas sampai bersih menggunakan air tawar. Dibutuhkan pengeringan selama 12 jam agar kandungan deterjen dan disinfektan menguap. Bersamaan dengan itu, dilakukan perendaman selang dan batu arasi selama 24 jam. Sebaiknya pemasangan alat ini pada pagi di hari berikutnya. Pertumbuhan larva secara optimal dipengaruhi media tempat hidup, maka diperlukan perlakuan tambahan. Air di tandon kedua dimasukkan ke bak larva pada sore hari. Jika kapasitas bak 15 ton, maka sebaiknya diisi 8 ton terlebih dahulu. Diperlukan sterilisasi kembali dengan menebar Virkon dan EDTA. Pada proses ini dibutuhkan aerasi besar 6 hingga 8 jam. Aerasi kemudian dikecilkan. Tujuannya untuk mempersiapkan oksigen pada saat penebaran larva. Sebelum penebaran larva, dilakukan aklimatisasi dengan langkah sebagai berikut. Kantong berisi larva diapungkan di atas bak selama 15-30 menit untuk adaptasi. Selanjutnya, larva dipindah ke ember yang berisi air dari bak larva. Alat yang digunakan saringan yang berukuran 250 mesh. Ember tersebut diapungkan di atas bak dan ditambah air sampai penuh bertujuan agar larva pindah ke bak pemeliharaan dengan sendirinya. Sehingga proses adaptasi lebih maksimal dan meminimalisir kontaminasi penyakit dari air yang dibawa sebelumnya. Keberhasilan usaha pemeliharaan larva ditentukan manajemen pakan yang optimal. Sebab 70% biaya produksi untuk pengelolaan pakan. Terdapat pakan alami dan buatan. Larva yang baru ditebar masuk ke stadia naupli 6 atau naupli tua. 6 jam kemudian diberi pakan alami seperti Thalassiosira sp, Skeletonema costatum, dan lainnya. Sampai berubah menjadi stadia soya. Esok hari soya ini sudah berubah jadi soya 1. Dan sudah mampu mengkonsumsi pakan buatan. Umumnya diberi saat pagi dan malam hari selang waktu 12 jam. Namun pemberian pakan alami tetap dilakukan. Diperlukan kontrol kepadatan sel plankton untuk menghindari kelebihan atau kekurangan pakan.
Soya mengalami perubahan setiap hari, soya 1 berubah menjadi soya 2. Manajemen pakan yang dilakukan tidak berubah. Berikutnya soya 2 berubah menjadi soya 3. Dalam tahap ini, dibutuhkan penambahan frekuensi pakan dan pemberian probiotik. Esok hari stadia soya 3 berubah menjadi mesis 1. Manajemen pakan pun berubah. Frekuensi pemberian pakan pun lebih rutin per 3 jam sekali. Mulai pukul 7 sampai pukul 4 esok dini hari, pakan alami tetap diberikan pada waktu yang sama. Hari berikutnya mesis 1 berubah menjadi mesis 2 dan mesis 3. Ukuran pakan yang diberikan ikut berubah sesuai bukaan mulut larva. Sedangkan jadwal pemberian pakan sama dengan mesis 1. 24 jam berikutnya mesis 3 telah menjadi post larva 1. Jadwal manajemen pakan sama seperti sebelumnya. Namun jumlah pakan buatan yang diberikan pada pukul 7 pagi dan pukul 4 sore berkurang 50%. Karena 30 menit, kemudian diberi pakan alami zooplankton Artemia. Manajemen pakan pada stadia post larva 1, post larva 2, dan post larva 3 tetap sama. Pada post larva 4 hingga post larva 9. Jenis pakan yang diberikan berubah, lebih besar ukurannya sesuai bukaan mulut larva. Pengelolaan air perlu diperhatikan sejak larva memasuki stadia mesis hingga post larva. Pada mesis 2, mesis 3, dan post larva 2 pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara 1. Menambahkan air bersih sebanyak 10% untuk mencukupi volume. 2. Jika bak terisi penuh, maka air dikurangi dan diganti dengan air baru sebanyak 10%. Pada stadia post larva sampai 5 pergantian air sebanyak 20%. Stadia post larva 6 pergantian air 30%. Post larva 7 sebanyak 40%. Post larva 8 sebanyak 50%. Dan pada stadia post larva 9 atau benur siap didistribusikan ke tambak udang. Pada tahap berikutnya pengecekan pertumbuhan larva. Sampling dilakukan pada larva fase mesis 3, post larva 2, post larva 5, 6, 7, dan post larva 8 hingga panen. Tujuan sampling untuk mengetahui tingkat pertumbuhan larva dan penyesuaian kebutuhan pakan. Alat yang digunakan yaitu gelas ukur. Metode sampling dilakukan dengan menentukan 4 titik dalam bak pemeliharaan. Pengambilan larva ekstra hati-hati agar larva tidak stres. Selanjutnya dituangkan ke dalam baskom dan dihitung secara manual. Agar suhu tetap stabil, di angka 28 hingga 31 derajat Celcius, sebaiknya bak larva diberi penutup. Dalam pemeliharaan ini dapat dilakukan panen saat stadia post larva 7 hingga post larva 12 sesuai permintaan konsumen. Dipersembahkan oleh Dinas Perikanan Baru.